Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi, kitab yang sudah kita baca dalam banyak pertemuan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-15 dan pertemuan yang ke-14. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada babul kunuti fis subhi, bab kunut pada subuh, pada salat subuh ya. I'lam annal kunuta fi salati subhi sunnatun. Ketahuilah bahawa kunut pada salat subuh itu hukumnya sunnah. Lil hadis sahihi, berdasarkan hadis sahih fihi an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi, senantiasa kunut pada waktu subuh, hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, inilah dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i bahawa kunut subuh itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Jika kita merujuk kepada hadis ini, sampai beliau meninggal dunia, beliau mempertahankan kunut subuh. Rawahul Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in. Hadis ini bisa kita temukan di dalam salah satu rujukannya adalah riwayat Imam Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Arba'in, dan dia mengatakan hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Artinya derajat hadis ini adalah sahih, sehingga dia berlaku digunakan jadi dalil hukum di dalam beribadah. Maka dari itu ya, meyakini kesahihan hadis ini berarti kita juga meyakini kesunahan untuk melaksanakan kunut subuh. Wa'lam annal kunuta masyru'un indana fis subhi, dan ketahuilah bahawa kunut itu memang disyariatkan, itu menurut pendapat kami ya, pada salat subuh. Dalam mazhab Syafi'i dianggap bahawa kunut itu masyru', disyariatkan ya. Tapi khusus pada salat subuh, wa hiya sunnatun mutaakkidah, dan dia sunat muakkad, bukan sunnah biasa. Level sunnahnya tinggi, hampir mendekati wajib. Nah, bukan sunnah biasa. Makna sunat muakkad itu artinya adalah sunnah, amalan sunnah yang tingkat anjurannya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan. Tetapi lau tarakahu lam tubtil salatahu, tapi meskipun ada orang meninggalkan kunut subuh ini, tidak sampai membatalkan salat, karena hukumnya sunnah. Perkara sunnah yang kita tinggalkan dalam salat itu tidak sampai membatalkan salat kita. Hanya saja lakin yasjuda lis-sahwi, tetapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, itu pula ya. Jadi di dalam kesalahan-kesalahan kita tentang meninggalkan bacaan di dalam salat, bacaan-bacaan sunnah, di antara yang menyebabkan kita harus sujud sahwi itu adalah ketika kita terlupa ataupun sengaja meninggalkan kunut, pembacaan kunut ya. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, baik dia tinggalkan secara sengaja ataupun dia tinggalkan karena dia lupa, maka dia dianjurkan sujud sahwi, tapi salatnya tidak batal. Wa amma ghairas subhi minas salawatil khams, adapun salat selain salat subuh, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, fahal yaknutu fiha, apakah dianjurkan juga kunut pada salat yang lain subuh? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, fihi salah satu aqwalin li Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat dalam hal ini. Al-asahul masyhur minha, pendapat yang paling sahih,
pendapat yang paling mendekati kebenaran yang masyhur dalam kalangan mazhab Syafi'i adalah annahu in nazala bil muslimina nazilatan qanatu wa illa fala. Kalau ada peristiwa yang menimpa umat muslim seperti sekarang COVID-19 ataupun ada ancaman-ancaman keselamatan bagi kalangan umat Islam, maka itu disebut dengan kunut nazilah. Maka kalau ada peristiwa seperti ini dianjurkan untuk kunut pada semua waktu, bukan hanya subuh, tapi zuhur, asar, maghrib dan isya itu juga disunnahkan untuk kunut yang kita sebut dengan kunut nazilah. Wa illa fala. Adapun jika tidak ada peristiwa yang menimpa umat Islam, misalkan kondisi aman, tidak ada ancaman bagi umat Islam di mana saja pun berada, maka tidak ada anjuran bagi kita untuk kunut pada solat selain solat subuh. Itu pendapat yang pertama yang paling kuat yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i. Meskipun pendapat kedua ada yang mengatakan yaqnutuna mutlakan, ya, mau zuhur, mau asar, mau maghrib dan isya, mau subuh, semuanya dianjurkan untuk kunut. Itu pendapat lain dalam mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga ada pendapat lain, la yaqnutuna mutlakan, ada juga yang mengatakan tidak kunut sama sekali. Begitu ya. Jadi ada tiga pandangan, tapi tetap saja pandangan yang paling kuat dalam hal ini adalah pandangan yang pertama, pandangan yang paling masyhur yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, hanya subuh saja kecuali ada nazilah atau peristiwa-peristiwa yang mengharuskan kita untuk bermunajat meminta kepada Allah untuk mengangkat musibah itu, seperti sekarang wabah penyakit dan segala macam. Wa istahabbu al-qunut indana fi nisfil akhir min syahri Ramadan fi raq'atil akhirati min al-witri. Nah, pada salat witir juga ada kunut, hanya saja di dalam mazhab Syafi'i kunut witir itu dilaksanakan pada pertengahan akhir pada bulan Ramadan. Nah, jadi Ramadan itu pada malam ke-16 salat witirnya diakhiri dengan kunut. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Selain subuh ya, subuh tetap, adapun witir itu hanya dianjurkan mulai dari pertengahan malam Ramadan sampai akhir. Walana wajuhun, dan kami dalam hal ini juga punya pandangan lain, ayaqnuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i juga sebagian mengatakan bahwa bukan hanya pertengahan Ramadan diperbolehkan untuk kunut witir, tapi sepanjang Ramadan pun dianjurkan untuk kunut. Ini pandangan lain. Dan pandangan yang ketiga mengatakan fi jami'is sanati wa huwa mazhabu Abi Hanifah. Berbeda dengan pandangan mazhab Abu Hanifah, mengatakan kalau witir sepanjang hari, sepanjang tahun itu disunahkan untuk kunut dalam mazhab Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi. Jadi itu perbedaan pandangan tentang kunut pada salat witir dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu witir cuma ada yang mengatakan dari awal Ramadan, pendapat yang paling kuat mengatakan dari pertengahan Ramadan. Sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dari sepanjang tahun, mau Ramadan ataupun di luar Ramadan, disunahkan untuk kunut ketika melaksanakan salat witir pada rakaat yang terakhir. Wal ma'ruf fi mazhabina wal awal, dalam mazhab kita yang paling ma'ruf digunakan itu adalah pendapat yang pertama, wallahu alam. Faslun, i'lam anna mahallal qunuti indana fi subhi ba'da raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati tsaniyati. Ketahuilah bahwa posisi kunut ataupun tempat kunut dalam mazhab kita pada solat subuh yaitu dilaksanakan setelah bangun daripada rukuk pada rakaat yang kedua. Subuh itu ada 2 rakaat. Pada rakaat terakhir, rakaat kedua, kita rukuk, bangun dari rukuk, disitulah posisi kita dianjurkan untuk melaksanakan kunut. Wa qala al-Malik rahimahullah, adapun menurut Imam Malik, pendapat yang berbeda dari Imam Malik rahimahullah, yaqnutu qabla rukuk. Nah, kalau berbeda pula Imam Malik mengatakan kunut itu sebelum rukuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i bangun dari rukuk, dalam Imam Malik mengatakan sebelum rukuk itu kunut. Qala ashabuna, dalam mazhab Syafi'i disebutkan
falau qanata Syafi'i qabla ar-ruku' lam yahsab lahu 'alal asah. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau ada orang kunut sebelum rukuk maka tidak dihitung. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Tidak berarti belum berlaku kunutnya kalau dia kunutnya sebelum rukuk. Meskipun ada pendapat yang berbeda dalam hal itu ya. Wa 'alal asah yu'iduhu ba'da ruku'. Ada orang misalkan dia sebelum rukuk itu kelupaan lalu dia kunut. Nah, apakah sudah terlaksana kunutnya? Belum. Nanti rukuk dia, bangun dari rukuk lalu dia kunut lagi. Wa yasjudu lisahwi, dan dia harus sujud sahwi. Ada yang mengatakan la yasjud, meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Wa amma lafzuhu, adapun lafaznya, lafaz kunut itu fal ikhtiyaru, pendapat yang dipilih dalam hal ini adalah ayyakula fihi ma rawaina fil hadisis sahih, adalah bacaan yang kami riwayatkan dalam hadis sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha, yaitu bacaan kunut yang kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala, Hasan bin Ali cucu Rasulullah mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang harus dibaca dalam witir. Apa itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi syarri ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaita barakta rabbana wa ta'ala. Sampai di situ. Nah, qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadza hadis hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis derajat hasan dijadikan dalil untuk beramal. Qala wala na'rifu an misalnya fil qunut syai'an ahsanu min hadza. Dan Imam Tirmizi mengatakan kami tidak tahu ada bacaan kunut lain yang lebih baik daripada ini. Wa fi riwayatin zakaraha al-Baihaqi, dan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, anna Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah wa huwa ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan dia itu adalah anak daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, inna hadzal du'a huwa ad-du'aul ladzi kana abi yad'u bihi fi salatil fajri fi qunutihi. Dia mengatakan sesungguhnya doa ini adalah doa yang dibaca oleh ayahku pada salat subuh dalam kunutnya. Apa itu dia? Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Yang biasa kita baca dalam salat subuh kita. Itu dalilnya. Wa yustahabbu an yaqula aqibah hadzal du'a, dan disunnahkan juga selesai membaca doa ini sebelum kita sujud kita membaca lagi, kita sambung, kita tutup doa ini dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nah, faqad jaa fi riwayatin Nasa'i, dapat kita temukan di dalam riwayat Sunan An-Nasa'i fi hadzal hadis, tentang hadis ini, hadis hasan. Tambahan di akhir penutup daripada doa kunut ini adalah wa sallallahu ala nabi. Artinya berselawat, intinya kita berselawat di akhir kunut kita. Qala ashabuna, ulama kalangan kami berkata, wa in qanata bima jaa an Umar bin al-Khattab, jika dia kunut dengan kunut yang dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab juga punya redaksi kunut. Kana hasanan, kalaupun seandainya kita pakai redaksi Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini juga bagus. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku'. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kunut pada salat subuh setelah rukuk, dia membaca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa alayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma 'addi bil kafaratal ladzina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa tsabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yufu bi ahdika allazi ahadtahum alaih wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ilahal haqqi wa ja'alna minhum. Ini redaksi doa kunut yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Qala ashabuna yustahabbu al-jam'u baina qunuti Umar wa ma sabaqa. Boleh disunnahkan bahkan membaca kunut Umar bin Khattab ini digabungkan dengan kunut yang sebelumnya yang kita baca Allahumma hadini fi man hadait tadi. Fa in jama'a bainahuma fal asahhu ta'khiru kunuti Umar. Kalau digabungkan Allahumma hadini fi man hadait dengan doa kunut Umar bin Khattab ini, maka posisi yang pas adalah baca Allahumma hadini fi man hadait dulu, baru dibaca doa kunutnya Umar bin Khattab ini. Wa in iktasara falyaktasir alal awal. Tapi kalau dia mau baca yang singkat saja, maka baca yang pertama tadi Allahumma hadini fi man hadait, jangan dipilih yang itu, jangan dipilih yang bacaan Umar bin Khattab punya, tapi pilih tadi yang redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yustahabbul jam'u bainahuma idza kana munfaridan. Tadi seperti kita katakan bahwa kalau digabungkan dua-dua baca doa kunut ini boleh, tapi tidak semua orang diperkenankan untuk mudah menggabungkannya. Yang mudah menggabungkannya itu yang boleh adalah bagi orang yang sholat sendiri atau imam mahsurin yardawna bitatwil. Kalau imam jangan sembarangan menggabungkan doa kunut ini, dua doa kunut ini, karena dia nanti akan panjang. Maka kalau imam ingin menggabungkan dua kunut ini, kata Imam Nawawi, dia harus minta izin dulu kepada makmumnya. Kalau makmumnya dia lihat ada yang berhalangan untuk lama-lama sholat berdiri, misalkan ada orang tua dalam makmum itu, atau ada ibu-ibu yang punya anak kecil dan lain-lain, orang yang punya keperluan, kerjaan dan segala macam. Wa'lam, dan ketahuilah anal qunuta la yata'ayyanu fihi du'a al-mazhabil mukhtar. Fa ayyu du'ain da'a bihi hasalal qunut. Dan ketahuilah bahwa kunut tidak ditentukan doa khusus dalam mazhab yang terpilih. Maka doa apapun yang dibaca, kunut terjadi. Jadi begitu. Doa kunut itu yang kita baca Allahumma hdini fi man hadait, itu maksur dari Rasulullah, itu bacaan yang paling bagus. Adapun orang bacaan doa kunut berbeda dari redaksi itu boleh sesuai dengan keperluannya, apalagi kunut nazilah. Misalkan kunut nazilah itu peristiwanya tentu berbeda-beda, tentu doanya jadi berbeda-beda. Seperti sekarang kita wabah, tentu isi doa kunut kita adalah minta agar Allah mengangkat wabah. Nanti kalau peristiwanya berbeda lagi, ya kita bisa ganti redaksi itu. Walau qanata bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil aziz wa hiya mustamilatun 'ala du'a hasalal qunut. Meskipun dia kunutnya membaca ayat yang ayat itu adalah doa. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah ayat Al-Qur'an dan isinya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu ayat Qur'an yang isinya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bolehkah itu dibaca kunut? Boleh, karena isinya doa. Walakin al-afdal ma ja'at bihi sunnah. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih afdal, tentu yang pertama tadi Allahumma hdini fi man hadait, karena itu hadir dari Rasulullah. Faqad zahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyan wa la yajzi ghairuhu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa mesti redaksinya cuma Allahumma hdini fi man hadait, tak boleh yang lain-lain. Tapi pendapat yang paling dipilih adalah boleh mengganti redaksi doa kunut itu. Wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman. Dan ketahuilah bahwa disunnahkan apabila yang salat itu adalah imam, membaca Allahumma hadina bilafzil jam'i. Jadi imam itu dia harus menggunakan redaksi yang jamak karena dia memimpin doa makmumnya. Enggak boleh dia baca Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait, yang dia doakan dirinya sendiri, itu enggak boleh. Kalau imam dia harus pakai lafaz jamak. Dhamir yang dia gunakan tidak boleh dhamir yang mufrad, harus dhamir jamak. Maka
ketika doa kunut dia harus mengganti ni menjadi na. Allahumma hadina fi man hadait. Semuanya begitu, kazalikal baqi, semua redaksinya diganti dengan begitu jamak. Walau qala ihdini hasalal kunut wa kana makruhan. Kalau dia baca, imam membaca Allahumma hadini fi man hadait, maka makruh karena dia cuma mendoakan dirinya saja. Li'annahu yukrahu lil imam takhsisu nafsihi bid-du'a. Karena imam itu tidak boleh, makruh hukum baginya mengkhususkan dirinya saja dalam berdoa. Begitu. Wa rawaina fi sunani Abu Dawud wa Tirmizi an Sauban radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dari Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum. Tidaklah seorang hamba mengimami satu kaum, mengkhususkan dirinya saja dalam doa, tidak ikut sertakan jamaah dalam berdoa. Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia seperti itu maka dia telah berkhianat kepada makmumnya, maka hati-hati. Hadis hasan. Faslun ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'ail qunut wa mashil wajhi biha. Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang mengangkat dua tangan dalam doa kunut dan mengusapkan ke wajah. Dalam hal ini ada tiga pandangan. Yang pertama, asahhuha annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsuhul wajha. Pendapat yang paling kuat adalah diangkat tangan ketika kunut tetapi tidak diusapkan ke wajah. Pendapat yang kedua, yarfa'u wa yamsahuhu, mengangkat dan mengusapkan. Matikan. Wasalis, dan pendapat yang ketiga adalah la yamsahu wa la yarfa'u, tidak diusapkan ke wajah dan tidak diangkat tangan. Itu pendapat yang ketiga. Wattafaqu ala annahu la yamsahu ghairal wajhi, dan mereka sepakat bahwasanya tidak diusapkan selain wajah, minas sadri wa nahwi, baik itu dada maupun selain. Qalu zalika makruh, bahkan mereka mengatakan itu hukumnya makruh. Nah, pendapat yang paling kuat adalah mengangkat kedua tangan pada saat doa kunut dan tidak mengusapkannya ke wajah. Kemudian wa amal jahru bil kunuti wal israr bihi, adapun perkara menjaharkan kunut maupun mensirkannya, faqala ashabuna, maka dalam pendapat kami dalam hal ini menurut Imam Nawawi, wa in kana al-musalli munfaridan asarra bihi, kalau seandainya yang salat itu sendirian, dia sirkan bacaan kunutnya. Wa in kana imaman jahara bihi, tapi kalau dia imam, dia jaharkan. Alal mazhabis sahih al-mukhtar allazi zahaba ilaihi al-aksarun. Inilah pendapat yang dipilih, pendapat kebanyakan mayoritas. Wasani annahu yusirru kasairi da'wat fi shalat. Pendapat yang kedua bahwasanya disirkan seperti semua doa-doa dalam salat. Layaknya doa-doa lain itu disirkan. Wa amal ma'mum fa illam yajharil imam qanata sirran kasairi da'wat. Adapun makmum, jika imam tidak menjaharkan kunutnya, maka dia baca sir seperti doa-doa yang lain. Fa innahu yuwafiqu fi hal imam sirran, karena imam sir. Kalau imam jahar dia tak perlu baca lagi, dia cukup mengaminkan. Tapi karena imamnya sir, dia ikut membaca tapi disirkan. Wa in jaharal imamu bil kunuti, jika imam menjaharkan kunut, fa in kana al ma'mum yasma'uhu ammana ala du'aihi, imam makmum dengar, maka dia cukup mengaminkan saja. Wa syarakahu fi sana'i fi akhirih. Nah, wa in kana la yasma'uhu qanata sirran, kalau seandainya dia tak dengar, baru dia kunut secara sir. Nah, begitu ya, meskipun ada yang cukup mengaminkan saja. Wa qila lahu an yusyarikahu ma'asima'ihi wal mukhtar awal. Pendapat yang pertama yang paling kuat. Wa amma ghaira subhi, adapun salat selain subuh, iza qanata fiha haitsu yaqulu bihi fa in kanat jahriyatan wa hiya al-maghrib wal isya ka subhi ala ma taqaddam. Adapun kalau dia kunut nazilah, misalkan maghrib dan isya,
maka sama seperti subuh. Kalau di solatnya solat jahar, maka dia baca fayakas subhi ala ma taqaddam, maka dia sama seperti subuh tadi, dibaca jahar. Wa in kanat zuhran aw asran fakila yusirru fiha bil qunut. Tapi kalau dia solatnya solat sir, yaitu zuhur dan asar, maka dia juga baca sir kunutnya. Meskipun ada yang mengatakan kasubhi, dia sama seperti subuh, dijaharkan. Wal hadis sahih fi kunuti Rasulullah SAW alallazina qutilul qurra bi bi'ri ma'una yaqtadi zahirahu al-jahra bil kunuti bi jami'i salawat. Hadis sahih tentang kunut Rasulullah, kunut nazilah Rasulullah, terkait dulu pernah utusan Rasulullah dibunuh di bi'ir itu apa? Sumur Ma'unah. Rasulullah SAW menjaharkan kunutnya pada semua salatnya. Fi Sahih Al-Bukhari fi bab tafsir qaulullah ta'ala laisa laka minal amri syai' an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunut fi qunutin nazilah. Pada Sahih Bukhari dalam pembahasan tafsir ayat laisa laka minal amri syai' disebutkan di situ bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan kunut pada kunut nazilah. Oleh karena itu pada kunut nazilah kita jaharkan, terkhusus bagi imam. Baik, inilah dia pembahasan kunut ya. Mudah-mudahan pembahasan kunut ini menambah referensi kita ya, terkhusus dalam mazhab Syafi'i. Inilah dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kunut subuh maupun kunut nazilah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.